Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rusdan. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menjelaskan babul hal yang merupakan salah satu dari isim-isim yang dinasobkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hal yang lebih dalam lagi, kita mengulas atau membahas sedikit tentang tamyiz. Karena tamyiz dan hal memiliki karakteristik yang hampir sama atau mirip, memiliki kemiripan dengan hal. Sama-sama menjelaskan sesuatu yang samar, yang masih belum jelas. Bedanya yaitu kalau tamyiz menjelaskan tentang benda. Jadi sama-sama memiliki karakteristik yang menjelaskan sesuatu yang bersifat samar, yang masih belum jelas atau tidak jelas. Bedanya adalah tamyiz menjelaskan tentang benda, minad dawati dari pirang-pirang dat, kalau hal menjelaskan tentang dari segi keadaan, minal hayat. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Jadi tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar dari benda. Kenapa masih bersifat samar? Karena banyaknya kemungkinan. Contoh di sini ishtaraitu ishrina. Nah, di sini ada ishrina, yaitu adad. Jadi banyaknya kemungkinan di sini yang masih samar. Jadi ishrina di sini bisa kitaban, bisa 20 kolaman atau baitan. Jadi masih sifatnya bersifat samar. Jadi di tamyiz kita dipilih salah satu. Apakah ishrina di sini yang dimaksud ishrina di sini adalah kitaban, kolaman atau baitan? Jadi kita pilih di sini kitaban. Kalau kita lihat dari jumlah di sini, ishtara fi'il, ishtara tu jadi fa'il, ishrina maf'ul. Di sini sudah lengkap. Tetapi ada bentuk dari ishrina, yaitu adad. Ishtara membeli, siapa? Tu saya, ishrina 20. Jadi 20 itu belum jelas apa. Jadi memiliki kemungkinan yang banyak. Apakah 20 itu kitaban, 20 buku, kolaman, atau bisa jadi baitan? Atau bisa mungkin banyak kemungkinan yang lain. Dalam tamyiz ini biasanya menjelaskan bentuknya dari isim adad atau isim tabdil. Dari isim adad contohnya yang tadi ishrina, bilangan. Atau bisa jadi isim tabdil. Contohnya seperti ana aktsaru minka. Ana, saya, aktsaru, lebih banyak, minka, daripada kamu. Apanya? Di sini banyak kemungkinan yang lain. Minka, apa lebih banyak anaknya mungkin, waladan, atau yang lainnya. Jadi tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang bersifat samar tentang benda. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan hal. Hal juga sama, hampir sama karakteristiknya dengan tamyiz, yaitu ismul mansub wal mufassiru liman bahama minal hayati. Kalau tamyiz minad dawati,
kalau hal minal hayati, yaitu isim yang dinasabkan yang menjelaskan keadaan dari sesuatu yang masih bersifat samar atau tidak jelas. Langsung kita masuk ke dalam contohnya. Di sini ada contohnya yaitu ja'a Zaidun rokiban. Dalam hal ada 3 unsur. Yang pertama ada amilul hal, ja'a sebagai amilul hal, Zaidun sebagai sohibul hal, dan yang ketiga ada rokiban sebagai hal itu sendiri. Hal itu harus dari isim nakiroh. Pada umumnya hal itu berasal dari isim sifat. Bisa dari isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kalau hal harus dari isim nakiroh, tapi sohibul hal harus dari isim ma'rifat. Jadi ada 3 unsur, yaitu ja'a sebagai amilul hal, Zaidun sebagai sohibul hal, dan rokiban sebagai hal itu sendiri. Hal harus dari isim nakiroh, kalau sohibul hal harus dari isim ma'rifat. Jadi kalau kita akan mempelajari tentang hal, kita harus mengetahui dulu tentang konsep isim nakiroh dan isim ma'rifat. Dan antara hal dan sohibul hal harus memiliki kesesuaian atau mutobakoh. Hal dan sohibul hal harus memiliki kesesuaian mutobakoh. Dari segi mufrad, tasniyah, atau jamak. Jadi hal dan sohibul hal harus memiliki kesesuaian atau mutobakoh dari mufrad, tasniyah, jamak, ataupun mudzakkar muannas. Jadi di samping kita harus memahami isim nakiroh dan ma'rifat, kita juga harus memahami kesesuaian antara sohibul hal dan hal itu sendiri. Kesesuaian dalam aspek atau segi mufrad, tasniyah, jamak maupun mudzakkar muannasnya. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Kita lihat di sini contohnya ja'at Fatimatu rokibatan. Di sini harus rokibatan karena sohibul hal Fatimatu sebagai sohibul hal muannas. Di sini juga muannas karena harus mutobakoh antara sohibul hal dan hal itu sendiri. Contoh yang di atas yaitu ja'a Zaidun rokiban. Sohibul hal di sini berbentuk mudzakkar, maka hal itu sendiri harus mudzakkar karena harus adanya tadi mutobakoh antara sohibul hal dan hal dari segi mudzakkar muannas. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ja'a Zaidaini rokibaini. Karena sohibul hal di sini tasniyah, maka hal harus tasniyah juga.
Jadi mutabaqah antara sahibul hal dan hal. Jadi tasniyah, sahibul hal tasniyah dan hal tasniyah. Kemudian selanjutnya jama'. Ja'a az-zaiduna rakibina. Karena sahibul hal az-zaiduna jama', rakibina di sini juga harus jama' karena mutabaqah tadi. Tidak bisa rakiban, tapi mengikuti sahibul hal yang berbentuk jama'. Jadi kita simpulkan bahwa hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan dari sahibul hal. Hal di sini ada 3 unsur atau aspek. Yang pertama ada amilul hal, ja'a fi'il sebagai amilul hal di sini. Kemudian zaidun sahibul hal. Yang kedua itu sahibul hal yang harus dibuat dari isim ma'rifat, dan hal itu sendiri harus dari isim nakiroh yang berupa isim sifat yang dibuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian sahibul hal dan hal itu sendiri harus memiliki mutabaqah atau kesesuaian dalam segi apa saja. Yang pertama mufrad tasniyah ataupun jamaknya, kemudian dari mudzakkar muannasnya. Jadi kalau kita akan mempelajari hal, kita selain kita harus memahami isim nakiroh dan ma'rifat, kita harus juga memahami kesesuaian atau mutabaqah dalam sahibul hal dan hal dari segi mufrad, tasniyah, jama' ataupun mudzakkar muannas. Kemudian hal juga harus terjadi setelah adanya kalam yang sempurna, yaitu di sini ja'a sebagai fi'il dan fa'il. Jadi harus terjadi setelah kalam tam atau kalam yang sempurna. Cukupkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.